Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Nurrahma Espam dan Ibu Hani Fitria Espam selaku asisten dosen pengampu mata kuliah praktikum kimia fisika. Dan kepadanya saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami yaitu kelompok 5 Farmasi B untuk mempresentasikan hasil praktikum kami yaitu mengenai tetapan laju reaksi dan energi aktivasi. Sebelum kepada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sari Astuti selaku moderator dan pemateri pertama, beserta rekan saya, Kartika selaku pemateri kedua, Rizka selaku pemateri ketiga, Wulan selaku pemateri keempat, Risa selaku pemateri kelima, dan Tania selaku pemateri keenam atau materi terakhir. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini ada tujuan praktikum dari tetapan laju reaksi dan energi aktivasi, yaitu untuk menentukan tetapan laju reaksi atau K dan energi aktivasi atau EA dari reaksi KI dengan K2S2O8, dan untuk mengetahui pengaruh suhu dan konsentrasi terhadap laju reaksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kartika. Persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan prinsip percobaan. Proses penentuan konstanta kecepatan reaksi dan energi aktivasi antara KI dan K2S2O8 berdasarkan perubahan konsentrasi yang terjadi dari dua reaksi yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru yang disebabkan oleh penambahan indikator amilum dengan Aquades dan Na2S2O3. Dalam tersebut dilakukan variasi suhu A dan B, serta dilakukan juga variasi volume A dan B. Untuk setiap larutan sampel, K2S2O8 yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara laju reaksi dan energi aktivasi, serta konstanta penggunaan Na2S2O3 untuk menangkap ion berlebih. Dilakukan variasi volume dan suhu bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh suhu dan pengaruh volume terhadap laju reaksi dan energi aktivasi. Kecepatan reaksi akan bertambah cepat dengan bertambahnya suhu. Reaksi yang terjadi adalah S2O8 2- plus 2I- menjadi 2SO plus I2 berlangsung dalam dua tahap reaksi, ada reaksi lambat dan reaksi cepat. Yang reaksi lambat yaitu S2O8 2- plus I2 menjadi S2O8 2-. Kemudian yang reaksi cepat itu S2O3- plus I2 menjadi 2SO4 2-. Na2S2O3 plus Ki menjadi Na2I plus S2O3. Lanjut. Dasar teorinya yaitu laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk dalam satu satuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya suatu produk. Hukum laju reaksi adalah persamaan yang menyatakan suatu reaksi sebagai fungsi dari konsentrasi semua spesies yang ada, termasuk produknya. Hukum laju mempunyai dua penetapan utama. Penetapan teoritis hukum ini adalah pemandu dua mekanisme reaksi. Untuk penerapan praktisnya selalu mengetahui hukum laju dan konstanta laju. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu reaksi kimia agar dapat berlangsung. Energi aktivasi sangat dipengaruhi oleh konstanta laju reaksi. Semakin besar konstanta laju reaksi, semakin kecil energi aktivasinya. Kemudian, dengan energi aktivasi yang kecil, diharapkan reaksi semakin cepat berlangsung. Pengaruh konstanta laju reaksi terhadap energi aktivasi dapat dilihat dari persamaan Arrhenius. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya yaitu ada buret, gelas piala, pemanas air, tabung reaksi, termometer.
Kemudian bahannya ada amilum, aquades, Ki 0,4 N, K2S2O8 0,02 N, Na2S2O3 0,01 N. Prosedur kerjanya dilakukan dengan menyiapkan 2 beker gelas kecil dengan gelas A diisi 20 ml Ki dan gelas B diisi K2S2O3 20 ml, Na2S2O3 1 ml, dan amilum 1 ml. Kemudian atur suhu kedua gelas hingga 25 derajat, 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat, 45 derajat di atas penangas air. Itu akan dihitung menjadi suhu awal. Kemudian setelah suhu keduanya sama, campurkan keduanya sambil dinyalakan stopwatch untuk mengetahui di detik berapa larutan berubah menjadi berwarna biru atau biru kehijauan. Kemudian ukur kembali suhunya dan catat sebagai suhu akhir. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulan. Padanya dipersilakan. Di sini adalah data pengamatan yang diperoleh yang untuk temperatur awal yaitu 25 derajat berubah menjadi Kelvin menjadi 298 derajat Kelvin. Kemudian dengan T akhirnya juga sama diubah ke bentuk Kelvin dari 24 derajat Celcius menjadi 297 derajat Kelvin. Diperoleh temperatur rata-ratanya dari 24,5 derajat Celcius menjadi 297,5 Kelvin. Dan di sini 1/T-nya dalam bentuk Kelvin yang diperoleh T Kelvin itu 0,00336. Adapun perolehan waktu pada suhu yang ke 25 derajat yaitu dalam waktu 19,87 detik. Dan 1/T-nya 0,05, kemudian ln 1/T-nya menghasilkan negatif 2, ada Celcius, kemudian diubah juga menjadi Kelvin menjadi 308 derajat Kelvin, dan T rata-ratanya dalam bentuk Kelvin menghasilkan 305,5 derajat Kelvin, kemudian juga diperoleh 1/T-nya 0,00327, dan perolehan waktunya dalam waktu 5,53 detik, dan kemudian 1/T-nya 0,18, kemudian ln 1/T-nya menghasilkan negatif 1,714. Dan kemudian pada suhu 35 derajat Celcius yang kemudian sama juga diubah menjadi Kelvin, T akhirnya menghasilkan 32,5, itu pun sama dihasilkan dengan Kelvin, kemudian T rata-ratanya menghasilkan 306,75 derajat Kelvin, perolehan 1/T-nya 0,00325, kemudian perolehan waktunya dalam waktu 3,4 detik, dan 1/T-nya menghasilkan 0,28, kemudian ln 1/T-nya menghasilkan negatif 1,272. Dan pada suhu 40 derajat, pada suhu awal, kemudian pada suhu akhirnya 35 derajat Celcius, keduanya pun sama diubah menjadi Kelvin, menghasilkan suhu rata-rata senilai 310,5 derajat Kelvin. Diperoleh 1/T 0,00322, kemudian perolehan waktunya sebanyak 16 detik, dan 1/T-nya 0,06, serta ln 1/T-nya negatif 2,813. Kemudian suhu yang terakhir yaitu suhu awal akhirnya 45 derajat Celcius dan 48 derajat Celcius diubah juga menjadi suhu Kelvin, kemudian menghasilkan T rata-rata dalam bentuk Kelvin 319,5 derajat Kelvin, dan 1/T-nya 0,00312, kemudian perolehan detiknya di detik keempat, dan 1/T-nya menghasilkan 0,25, serta ln 1/T-nya yaitu senilai negatif 1,386.
lanjut ke pembahasannya, yaitu dalam reaksi ini berlangsung reaksi redoks, yaitu reduksi dan oksidasi, yang mana reduksi adalah reaksi pengikatan elektron atau penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron atau kenaikan bilangan oksidasi. Reduktor adalah zat yang melepaskan elektron atau zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengikat elektron atau zat yang mengalami reduksi. Pada reaksi Ki dengan K2S2O8, Ki berperan sebagai reduktor untuk membentuk iodium dan K2S2O8 berperan sebagai oksidator, yang mana menurut reaksi 2I- plus S2O8 kuadrat min menghasilkan plus I2, dan I2 plus 2S2O3 kuadrat min menghasilkan 2I- plus S4O6 kuadrat min. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Risa. Kepadanya dipersilakan. Baik, materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya saat pembuatan larutan Na2S2O3. Ia harus dipanaskan agar ion sulfatnya larut sempurna. Jika tidak akan terjadi endapan yang disebut endapan sulfur. Lalu, sebelum penggunaan amilum, harus dipanaskan terlebih dahulu untuk mengaktifkan enzim beta milase yang terkandung di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan proses reaksi. Jika tidak pula akan menyisakan sisa yang tak larut. Setelah semua larutan tercampur, akan terjadi perubahan warna menjadi biru. Hal ini disebabkan karena Ki yang bereaksi dengan K2S2O8 terurai berbentuk ion K dan I. Ion ini menjadi iodium dan terdeteksi dengan perubahan warna menjadi biru, karena ion tersebut diikat pada permukaan beta milase, suatu konstituen dari amilum. Keduanya berikatan kompleks membentuk warna biru. Selanjutnya, saat molekul-molekul membentuk ikatan, tidak semua ion iod itu berikatan. Ion iod yang tidak berikatan dan ditangkap oleh Na2S2O3. Setelah pencampuran dilakukan, didapatkan data suhu setelah perubahan warna, juga waktu yang diperlukan hingga larutan berubah warna yang menandakan kesetimbangan atau berakhirnya reaksi, dikarenakan iod sudah terbentuk berikatan dengan amilum. Setelah data yang diperlukan untuk menghitung tetapan laju reaksi dan energi aktivitasi didapat, itu aktivitasi dapat dihitung dengan persamaan ln K sama dengan min EA per R kali 1 per T tambah ln A, di mana persamaan tersebut dapat nilai yang sama dengan persamaan grafik yang dibuat antara 1 per T pada sumbu X dan pada sumbu Y. Setelah grafik dibuat, didapatkan persamaan sebesar Y sama dengan min 6033,1 dikali plus 17,904 dengan R2 sama dengan 0,854. Nilai tersebut jika dalam persamaan berupa Y sama dengan MX tambah B, M sama dengan min EA per R, menjadi EA sama dengan min MR,
maka nilai energi aktivitasi dapat ditentukan, dan energi aktivitasi yang diperoleh adalah sebesar 50159,2 kJ per mol. Perlu diingat bahwa baik reaksi endoterm ataupun reaksi eksoterm, reaksi selalu membutuhkan energi aktivitasi minimum untuk bertumbukan dan melalui reaksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tania. Kepadanya dipersilahkan. Lanjutan pembahasan yang akan dipaparkan oleh saya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai energi aktivasi, di antaranya 1. Temperatur. Fraksi molekul-molekul mampu bereaksi semakin meningkat dengan peningkatan suhu. 2. Katalis. Katalis menyediakan rute agar reaksi berlangsung dengan energi aktivasi yang lebih rendah. 3. Faktor frekuensi. Dalam persamaan ini konstan untuk perubahan suhu yang kecil. Perlu dilihat bagaimana perubahan dari fraksi molekul sama atau lebih dan energi aktivasi. Laju reaksi pun dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 1. Temperatur. Dengan meningkatkan suhunya, tumbukan lebih sering terjadi, maka laju pun semakin besar. 2. Luas permukaan. Semakin luas permukaan zat, semakin banyak zat bersentuhan. 3. Katalis. Katalis memberikan alternatif untuk menghasilkan produk dengan energi lebih rendah. Jumlah bagian dari energi cukup jumlahnya lebih banyak. 4. Konsentrasi. Konsentrasi. Semakin banyak zat terkandung, lebih rapat partikel tersusun, tumbukan semakin sering. Next. Lanjutan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi energi aktivasi dan laju reaksi, maka dapat dipahami bahwa semakin besar suhu reaksi, maka tetapan laju reaksi pun semakin besar. Maka suhu reaksi berbanding lurus dengan tetapan laju reaksi. Tetapan laju reaksi pun berbanding lurus dengan reaksi, maka laju reaksi semakin cepat ditandai dengan berkurangnya waktu yang dibutuhkan. Namun laju reaksi berbanding terbalik, dengan energi aktivasi semakin kecil, energi aktivasi maka reaksi lebih mudah terjadi sehingga laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, semakin besar energi aktivasi, maka laju reaksinya semakin lambat karena energi minimum untuk menjadi reaksi semakin besar. Selanjutnya lampiran perhitungan. Untuk mencari nilai tetapan laju reaksi, yaitu dengan rumus 1/T. T di sini yaitu merupakan waktu. Pada suhu 209 derajat Kelvin, yaitu 1/T, T-nya yaitu 9,14, diperoleh hasil yaitu 0,109. Pada suhu 304 derajat Kelvin, yaitu 1/T, T-nya yaitu 7,41, diperoleh hasil sebesar 0,135. Pada suhu 308 derajat Kelvin, 1/4,9, hasilnya yaitu 0,20. Dan pada suhu 314 derajat Kelvin, 1/5 sama dengan 0,2. Dan pada suhu 319,5 derajat Kelvin, 1/T, T-nya yaitu 2,
diperoleh hasil sebesar 0,5. Lalu pada energi aktivasi, untuk mencari nilai energi aktivasi menggunakan rumus min M dikali R. M ini diperoleh dari grafik, dari persamaan Y-nya. Di mana M ini diperoleh dari grafik sebesar 6.033,1 dan R-nya merupakan tetapan yang sudah diketahui yaitu 8,314. Maka 6.033,1 dikali 8,314 hasilnya yaitu 50.159,2 kilojoule per mol. Adapun kesimpulan dari hasil praktikum ini yaitu laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Sedangkan energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan molekul untuk bertumbukan. Diketahui, reaksi Ki dengan K2S2O8 merupakan reaksi redoks, di mana Ki berperan sebagai reduktor dan K2S2O8 sebagai oksidator. Adapun Na2S2O3 dalam larutan berguna sebagai penangkap iod berlebih. Dari percobaan menghasilkan warna biru karena iod dan enzim beta amilase berikatan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi energi aktivasi adalah suhu, katalis, dan faktor frekuensi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi nilai tetapan laju reaksi adalah suhu, katalis, luas permukaan, dan konsentrasi. Dari percobaan diperoleh nilai energi aktivasi sebesar 50.159,2 kJ per mol. Dengan diketahui, suhu reaksi berbanding lurus dengan laju reaksi dan tetapan laju reaksi, sedangkan laju reaksi berbanding terbalik dengan energi aktivasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.